TV, independen, terpercaya. Diguyur hujan sejak sore hari, sejumlah wilayah di Jabodetabek terendam banjir. Pasca banjir, luapan sejumlah sungai di Kota Mataram, warga mulai membersihkan rumah mereka. Kendaraan yang sempat terseret banjir sudah mulai dievakuasi. Mobil Dinas Propam Polres Tapanuli Selatan menabrak pengendara lain. Mobil tersebut ternyata digunakan anak PLT Kasih Propam Polres Tapsel. Ambulans pengantar jenazah alami kecelakaan beruntun di Parepare, Sulawesi Selatan dan membuat sejumlah warga panik. Seorang pendaki Gunung Patuha, Kabupaten Bandung, Jawa Barat meninggal dunia diduga karena hipotermia. Evakuasi korban berjalan dramatis. Halo, apa kabar saudara? Selamat datang di program berita Kompas Malam bersama saya Cindy Permadi. Hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Selain 5 sorotan tadi, kami juga akan menghadirkan sejumlah informasi lainnya. Informasi pertama di Kompas Malam, saudara. Hujan deras yang mengguyur Jakarta sejak Senin sore membuat ruas jalan Dan Mogot tergenang. Ketinggian air sekitar 20-30 cm ini membuat pengendara harus memperlambat laju kendaraannya. Ruas jalan Dan Mogot Cengkareng, Jakarta Barat kembali tergenang usai diguyur hujan deras. Air setinggi 20 hingga 30 cm menggenangi bahu jalan sepanjang 100 meter. Ruas jalan Dan Mogot di kilometer 13. Pengendara yang melintas pun harus berhati-hati dan memperlambat laju kendaraannya saat menerjang genangan. Petugas menyiapkan 3 mesin pompa dengan kapasitas masing-masing 300 liter per detik. Hujan deras juga membuat Jalan Patra Raya, Kebonjeruk terendam banjir. Ketinggian air mencapai 40 cm membuat kendaraan roda 4 yang memutar balik kendaraannya mencari jalur alternatif menuju kawasan Duri Kepa. Banjir ini juga diperparah dengan tingginya debit air di aliran kali Sekretaris hingga air di ruas jalan ini tak dapat masuk ke dalam kali. Sedangkan di ruas jalan Lodan Raya, Pademangan, Jakarta Utara, genangan air berada di kisaran ketinggian 30 sampai 50 cm. Ruas jalan Lodan Raya atau akses menuju Jalan Wisata Ancol terendam pada Senin malam. Sejumlah kendaraan pun harus berhati-hati melintas guna menghindari mesin terendam air. Banjir di ruas jalan ini terjadi akibat curah hujan tinggi disertai air laut pasang atau rob. Jakarta diguyur hujan deras membuat Kali Krukut meluap. Jalan Kemang Raya tergenang air dengan ketinggian sekitar 30 hingga 50 cm. Sejumlah pengendara memilih memutar balik untuk menghindari genangan air agar kendaraannya tidak mogok. Petugas menyiagakan pompa air untuk menyedot air yang menggenangi Jalan Kemang Raya. Untuk mengetahui informasi terkini di Jalan Kemang Raya, kita tanyakan pada jurnalis Kompas TV, Fedriska Ananda dan juru kamera Septa Yoga. Fedriska, selamat malam. Situasi terkini di sana sekarang seperti apa?
Ya Cindy, kalau misalkan untuk saat ini meskipun hujan masih mengguyur Jakarta, khususnya di Kemang Raya, namun tampaknya ketinggian air ini mulai surut meskipun ini kalau bisa dikatakan cukup signifikan ya Cindy, mungkin sekitar 10 ataupun 20 cm. Di mana tadi ketika 1 jam ataupun 2 jam sebelum saya melaporkan saat ini, ketinggian air ini mencapai 30 hingga 50 cm. Sehingga ini cukup membahayakan ataupun cukup membuat lalu lintas di Jalan Kemang Raya ini cukup terganggu begitu. Di mana tadi kalau misalkan saya dapat gambarkan bahwa ketinggian air ini dengan cepat naik begitu ketika hujan deras mengguyur Jakarta sejak tadi sore, di mana tidak jauh dari Jalan Kemang Raya ini ada Kali Krukut yang kemudian ini meluap dan kemudian mengakibatkan genangan air yang menggenangi jalanan di Kemang Raya ini. Nah, Cindy dan juga saudara, ketika tadi saya melaporkan beberapa saat yang lalu, saya juga telah menyampaikan bahwa tampaknya dari petugas PPSU ini sudah menyiapkan satu mesin pompa air yang kemudian akan rencananya dialirkan kembali ke Kali Krukut. Namun memang tampaknya ini pompanya belum digunakan. Namun meskipun demikian hujan juga sudah mulai agak sedikit reda tanpa digunakan pompa air. Tampaknya genangan air ini turun sekitar 10 cm. Jadi kita akan lihat bagaimana kemudian apakah ketika nanti malam Jakarta diguyur hujan deras lagi, apakah genangan air ini kemudian akan bisa digunakan, maksud kami akan bisa dialihkan menggunakan pompa air ke Kali Krukut. Ini juga masih kami akan mencoba konfirmasi lagi. Dan saat ini jalan ataupun jalan raya Kemang Raya ini saat ini sudah bisa digunakan meskipun harus berhati-hati sih, khususnya bagi pengguna motor ataupun mobil-mobil dengan ukuran sedang. Oke, Rizka, tapi dengan malam per hari ini arus lalu lintas di sekitar Jalan Kemang Raya apakah masih macet total atau sudah mulai mengalir? Ya Sidi, karena memang terjadi perlambatan begitu ya di Jalan Kemang Raya ini mengakibatkan antrian panjang kendaraan hingga ke Jalan Antasari, di mana seperti yang kita ketahui Jalan Kemang Raya ini ada akses begitu ya ke Jalan Antasari. Namun kalau misalkan saya bisa gambarkan untuk arus lalu lintas saat ini lebih lancar jika dibandingkan dengan tadi. Kalau misalkan tadi banyak kendaraan motor yang harus menggunakan trotoar untuk melintas, namun ada juga beberapa kendaraan motor yang kemudian lebih memilih untuk menerobos banjir. Kemudian untuk kendaraan-kendaraan mobil juga sudah bisa melintas baik dengan ukuran besar ataupun ukuran kecil. Namun memang yang perlu diperhatikan adalah bagian-bagian dari jalan raya yang memang lebih dalam, sehingga tadi kalau misalkan kami gambarkan juga ada beberapa kendaraan yang kemudian terperosok, sehingga perlu kehati-hatian bagi para pengguna jalan agar mereka dapat melintas dengan selamat. Rizka, meskipun sudah mulai lebih air sudah mulai lebih tidak setinggi tadi, tapi apakah sudah disiapkan juga rekayasa lalu lintas oleh polisi di sana? Kalau untuk rekayasa lalu lintas tampaknya tidak diberlakukan apa-apa ya Cindy, namun kalau misalkan untuk pengaturan jalur ataupun jalan ini tampak di sebelah sana ada petugas kepolisian ataupun dari Satlantas Polda Metro Jaya yang kemudian mengatur jalur di Jalan Kemang Raya ini, yang mana ini kemudian diberlakukan bergantian begitu, baik dari arah Kemang menuju ke arah Antasari ataupun dari Antasari menuju ke Kemang. Jadi guna menghindari ruas jalan yang memang lebih dalam tadi, ini bagian tengah jalan ini lebih tinggi dibanding kiri kanan. Jadi memang ini digunakan bergantian untuk para pengendara mobil yang akan melintasi Jalan Kemang Raya ini. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Fedriska Ananda dan Sabta Yoga. Tetap berhati-hati, selamat bertugas kembali. Saudara, pasca banjir luapan sejumlah sungai di kota Mataram, warga mulai membersihkan rumah mereka yang penuh lumpur setebal 5 hingga 10 cm. Warga yang sempat mengungsi akibat banjir menerjang kota Mataram hari Minggu lalu kembali ke rumah masing-masing pada Senin pagi setelah banjir mulai surut. Warga langsung membersihkan sisa lumpur yang menggenangi rumah. Kendaraan yang sempat terseret banjir sudah mulai dievakuasi. Lumpur di jalan raya juga dibersihkan dengan cara disemprot. Perumahan Riverside Kota Mataram merupakan salah satu lokasi terdampak banjir dengan ketinggian air mencapai 2 meter. Total ada 92 kepala keluarga terdampak di perumahan ini.
antisipasi sama sekali. Dari rumah ditelepon sama bibi. Terus kuncinya saya yang bawa. Jadinya nggak sempat selamatin ini semua. Semua jadinya habis basah ya. Sound system juga basah. Magicom, kipas. Basah semua ya. Untung printer di atas ya. Hujan deras yang mengguyur wilayah Mataram sejak Minggu pagi membuat sungai Acar meluap dan menggenangi permukiman warga. Banjir diperparah dengan jebolnya tembok pembatas pinggir sungai dan membuat permukiman terendam banjir hingga ketinggian 2 meter. Sejumlah mobil pun ikut terseret banjir. Tak hanya di kota Mataram, banjir juga melanda wilayah Narmada, Lombok Barat. Banjir juga membuat jalan rusak dan sejumlah rumah warga tergenang. Parah sekarang ada di perumahan Riverside ya, kemudian ada di BTN SWP juga, kemudian pemukiman yang wilayahnya itu berada di pinggir kali besar ya, termasuk seperti di hari ini di Kekale juga hari ini, di Kekale sekarang ini. Ya banyak sekali yang terdampak ya, dan ini sekarang kita sedang melakukan evakuasi dulu terhadap warga yang masih berada dalam rumah di wilayah Riverside dan sama di beberapa tempat. Banjir yang menggenangi kota Mataram hingga Minggu malam membuat sejumlah warga dievakuasi ke tempat yang lebih aman. 8 perahu karet dikerahkan untuk mengevakuasi korban. Udah nggak bisa, motor juga udah nggak bisa kalau di perumahan itu. Harus didiamin aja di tempatnya. Dia nggak hanya Kalau di jalan bisa, kalau mau masih didorong. Ya. Oke. Itu banyak mahasiswa sana terdampak. Banyak sekali. Banyak yang pergi ngungsi juga. Oke. Mereka rata-rata ngungsi kemana? Ada yang masjid. Ada yang ke masjid. Ya, intinya yang ke di rumah temennya atau di kos temennya tapi yang tinggian. Banjir mulai mereda pada Senin pagi. Sejumlah warga sudah kembali ke rumah masing-masing dan langsung membersihkan sisa-sisa lumpur di kediaman mereka. Tim Liputan, Kompas TV. Kompas Malam akan kembali usai jeda dengan informasi mobil dinas Propam Polres Tapanuli Selatan menabrak pengendara lain. Mobil tersebut ternyata digunakan anak PLT Kasih Propam Polres Tapsel. Kompas Malam kembali, saudara ambulans pengantar jenazah mengalami kecelakaan beruntun di Parepare, Sulawesi Selatan. Hal ini membuat sejumlah warga panik. Kecelakaan bermula saat satu minibus ingin memberi jalan pada ambulans di perempatan Jalan Andi Mapatola dan Jalan Andi Makassau. Begitu minibus bergerak maju, ada mobil lain yang memotong jalan. Akhirnya tabrakan tak terhindarkan. Polisi langsung melakukan olah TKP, sementara pengendara yang terlibat kecelakaan sepakat berdamai. Ternyata maju itu ada kendaraan yang memotong juga, makanya dia terlibat kecelakaan. Terus ambulans ini berhenti di belakangnya mobil hitam karena ada kendaraan di depannya yang kecelakaan. Nah, setelah ditabrak Avanza itu dia panik, kemudian oleng, dia banting setir ke kanan, akhirnya kembali memutar nabrak mobil ambulans ini. Nah, setelah itu menyenggol juga mobil parkir Avanza hitam yang di samping kiri ambulans. Informasi lain, saudara, polisi membenarkan video mobil dinas Propam yang diduga menabrak pengendara lain adalah milik Propam Polres Tapanuli Selatan. Mobil tersebut milik PLT Kasih Propam Polres yang tengah dikendarai anaknya untuk jalan-jalan di Kota Medan. Udah nabrak, lari. Polisi membenarkan mobil dinas pada video seorang perempuan yang tengah mengejar sebuah mobil diduga usai tabrak lari merupakan mobil dinas Propam Polres Tapanuli Selatan. Dari hasil pemeriksaan, mobil dinas tersebut milik PLT Kasih Propam Polres Tapsel Ibtu AF yang digunakan anaknya tanpa sepengetahuan dirinya. Sedangkan mengenai tabrak lari, polisi belum menerima laporan adanya tabrakan pada saat kejadian.
Mengenai mobil dinas yang dikendarai anaknya, Ibtu AF akan diproses oleh Polda Sumatera Utara sesuai aturan karena dinilai lalai. Kendaraan dinas si Propam Polres Tapanuli Selatan yang digunakan oleh PLT Kasih Propam Tapsel yang saat itu sedang melaksanakan tugas dinas ke Polda Sumatera Utara. Dan pada saat yang bersangkutan sedang istirahat di rumah, kendaraan yang bersangkutan atau tersebut digunakan oleh anak yang bersangkutan dengan inisial AS, umur 16 tahun. Dipergunakan untuk jalan-jalan di Kota Medan. Saudara, seorang pendaki Gunung Patuha, Kecamatan Pasir Jambu, Kabupaten Bandung, Jawa Barat meninggal dunia diduga karena hipotermia. Evakuasi korban berjalan dramatis. Polisi bersama warga menandu seorang pendaki yang diduga mengalami hipotermia hingga meninggal dunia pada Sabtu malam. Dalam kondisi hujan dan licin, polisi dan warga harus berjalan lebih dari 2 km untuk mencapai lokasi korban di jalur pendakian Gunung Patuha. Selain hipotermia, korban diduga kelelahan saat mendaki gunung. Gunung Rama, Sunan Rama. Dinas Budaya dan Pariwisata Kabupaten Bandung membenarkan adanya kasus pendaki Gunung Patuha yang meninggal dunia akibat hipotermia. Korban diduga pendaki pemula yang terjebak cuaca ekstrim. Kepala Dinas Budaya dan Pariwisata Kabupaten Bandung, Wawan Ridwan menyebut, korban dan rekannya sempat dilarang melakukan pendakian karena cuaca ekstrim. Namun keduanya tetap melakukan pendakian. Gunung Rama, Sunan Rama. Mungkin yang bersangkutan ini naik dari mulai pagi dan dilakukan kalau tidak salah 2 orang, rata-rata pendaki pemula, dan sudah diingatkan oleh pengelola bahwa dalam kondisi sekarang tidak diperkenankan untuk melakukan pendakian di Gunung Patuha. Tim SAR mengevakuasi seorang pendaki yang pingsan saat mendaki di Gunung Kelabat di Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Korban pingsan karena mengalami sakit perut saat mendaki. Proses evakuasi dilakukan secara hati-hati karena jalur pendakian yang curam. Korban awalnya mendaki bersama 6 temannya pada Sabtu malam. Korban kemudian mengalami sakit perut hingga pingsan saat berada di pos 4. Rekan korban langsung menghubungi orang tua yang kemudian dilaporkan ke tim SAR. Korban akhirnya dievakuasi ke Polsek Air Madidi untuk dijemput pihak keluarga. Mengevakuasi dari pendaki atas nama Nur Soleha yang mengalami sakit perut di pegunungan Gunung Kelabat. Jadi kami terima informasi pada malam hari, kurang lebih di jam 10 malam, dan langsung kami mengaksi menuju pos titik start di kaki Gunung Kelabat dan mulai melangkah di pukul 10.30. Dan pagi tadi sekitar jam 6 lewat, yaitu di tanggal 7 Juli 2025, korban berhasil diturunkan dari Pegunungan Kelabat ke Polsek Air Madidi dalam kondisi selamat. Kita beralih ke sorotan lain. Polisi menangkap 6 pembunuhan terhadap seorang perempuan yang berprofesi sebagai notaris yang jasadnya ditemukan di Jalan Bantaran Kali Citarum, Bekasi, Jawa Barat. Inilah detik-detik ketika Subdit Resmo Polda Metro Jaya menangkap pelaku di sebuah unit indekos di Solo, Jawa Tengah. Pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka dan saat ini polisi masih memeriksa secara intensif. Polisi menyebut motif pelaku membunuh notaris perempuan di Bekasi karena ingin menguasai harta milik korban. Salah satu pelaku bahkan merupakan mantan sopir dari korban. Sebelumnya, jenazah seorang perempuan dalam kondisi terikat ditemukan di Sungai Citarum, Bekasi, Jawa Barat pada Kamis 3 Juli lalu.
Baik, saat ini kami masih mendalami terkait motif pembunuhan korban berinisial SA. Namun dugaan sementara pelaku melakukan aksinya untuk menguasai barang milik korban. Kemudian hubungan antara korban dan terduga tersangka adalah salah satunya sebagai mantan supir. Saudara, 3 orang tersangka penganiaya kurir Shopee Food dan rekan perempuannya di Sleman, Yogyakarta ditetapkan sebagai tersangka. Kasus penganiayaan kurir Shopee Food yang terjadi di Jalan Bantulan, Sidoarum, Godean, Sleman, Yogyakarta terus bergulir. Dari kasus ini, polisi menetapkan 3 tersangka yang terdiri dari bapak dan 2 anaknya. Ketiganya dikenakan pasal kekerasan terhadap orang lain yang dilakukan secara bersama-sama dan terancam hukuman kurungan selama 5 tahun. Menyesali perbuatannya apa? Menyesal kalau udah seperti ini diviralkan sampai satu Indonesia dan merugikan orang tua dan kakaknya pasti menyesal. Ya? Ini ditahan ya Pak? Ditahan. Yang baru haji itu bapaknya sama kakaknya atau semua bapaknya? Bapaknya. Bapak sama kakak kandung dari Pak ya? Iya, tentunya bapak sama kakak. Pasca penganiayaan kurir Shopee Food, sejumlah rekan ojek online melakukan perusakan mobil polisi. 2 tersangka perusakan mobil ditangkap polisi berdasarkan bukti rekaman video. Sebelumnya, peristiwa perusakan mobil polisi adalah buntut dari penganiayaan seorang kurir Shopee Food bersama rekan perempuan yang dilakukan oleh warga. Polisi yang berupaya meredam emosi kurir Shopee Food justru menjadi sasaran amuk massa. Akibat kejadian ini, 2 orang kurir Shopee Food ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan bukti rekaman video warga dan kamera pengawas yang beredar di media sosial. Meski telah menetapkan 2 tersangka, namun polisi masih memburu puluhan pelaku lainnya. LP garing A garing 01 garing 7 Romawi garing 2025 garing C ada Kapolsek Godean bersama anggota melaksanakan pengamanan keributan antara warga dan driver ojek online. Jadi ini imbas dari kejadian yang sebelumnya. Massa melakukan tindakan anarkis dengan membakar ban, melempar batu ke arah petugas, serta merusak mobil dinas Polsek Godean. Berita selanjutnya, Saudara. Penuding ijazah Jokowi palsu, Roy Suryo menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Roy menyebut mendapat 85 pertanyaan, namun tak menjawab semuanya. Roy Suryo menyebut dalam klarifikasi ini, dirinya diberikan 85 pertanyaan seputar laporan yang dibuat Jokowi dan laporan yang dilayangkan Peradi Bersatu. Menurut Roy Suryo, sebagai terlapor, dia punya hak untuk tidak menjawab pertanyaan. Apalagi jika pertanyaan yang diajukan polisi justru digunakan untuk menjeratnya. Karena itu menurut Roy, pemeriksaan berlangsung cepat. Dia hanya bersedia menjawab pertanyaan-pertanyaan umum. Apa kita memberikan keterangan kalau ternyata keterangan itu malah nanti akan digunakan untuk menjerat kita dan teman-teman semuanya. Mana akibat SARA, suku, agama, ras, dan antar golongan yang kami buat. Kemudian tentang kebohongan yang kemudian menimbulkan keonaran di ayat 3-nya. Juga nggak ada juga. Jadi karena itu tidak ada semua, maka kami tadi sepakat ya, kami hanya diperiksa tentang ditanya di awal depan, nama dan kemudian bagaimana kondisi kesehatan. Tapi seterusnya, ya karena nggak ada hubungannya, ya makanya ya udah lanjut saja. Rismon Sianipar bersama 4 saksi terlapor lainnya dipastikan hadir dalam gelar perkara khusus atas tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo yang dilaksanakan di Barreskrim Mabes Polri pada Rabu 9 Juli. Rismon menyebut ia bersama rekan saksi terlapor lainnya akan membuktikan kebenaran ilmiah terkait ijazah Jokowi yang diklaim lulus dari Universitas Gadjah Mada. Ingin men-challenge karena kebenaran ilmiah itu kan repeatable ya, dapat diulangi, dapat diverifikasi, dapat direkonstruksi. Oleh karena itu ya kami ingin bahwa setiap pihak itu membawa ahlinya, baik Barreskrim maupun dari pihak Pak Jokowi maupun dari pihak TPUA, itu supaya perdebatan atau argumentasi ilmiah itu diberikan kesempatan yang masing-masing sama untuk memverifikasi. Ya kami ingin juga kalau bisa ya UGM dan Pak Jokowi hadir dalam gelar perkara khusus tersebut di Barreskrim.
Yang juga jadi sorotan, Saudara, Menko Polhukam Budi Gunawan mengungkapkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah mencapai 81,2%. Hal itu berdasarkan hasil survei pada bulan Juni 2025. Menurut Menko Polhukam Budi Gunawan, survei itu mencatat bahwa pemerintah mendapat rapor biru pada 5 aspek utama, yakni sosial budaya, keamanan nasional, stabilitas politik, penegakan hukum, dan kinerja ekonomi makro. Hal ini diungkap Menko Polhukam saat mengikuti rapat kerja tentang rencana anggaran Kemenko RAPBN tahun anggaran 2026 di DPR. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Hasil survei pada bulan Juni tahun 2025, tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah Presiden Bapak Prabowo Subianto ini mencapai 81,2%. Survei ini mencatat pemerintah memperoleh rapor biru pada 5 aspek utama. Tentunya temuan ini memberi sinyal kuat bahwa stabilitas politik dan keamanan yang selama ini kita jaga secara kolektif mulai berbuah dengan adanya kepercayaan publik yang semakin naik. Sementara itu, merespons survei kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah yang disampaikan Kemenko Polhukam, politisi PDIP Bima Arya bilang, kinerja pemerintahan Prabowo Gibran masih buruk di sektor ekonomi. Di antaranya dalam hal target pajak yang tak kunjung tercapai, ditambah beban utang beserta bunganya sekaligus kontraksi ekonomi global yang tak menentu, khususnya dalam gejolak geopolitik. Namun demikian, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI ini mengakui kuatnya kondusivitas politik selama hampir setahun pemerintahan Prabowo Gibran. Politik bisa dikatakan saat ini pemerintahan Pak Prabowo ini sangat kuat kondusivitas politiknya ya. Itu saya kira perlu diapresiasi. Mengenai kondisi ekonomi, konstruksi ekonomi global dan fondasi ekonomi di dalam negeri memang tidak terlalu bagus. Jadi saya tidak bisa mengkuantifikasi. Secara politik saya apresiasi, tapi secara ekonomi ini cukup berat karena tingkat pengangguran yang terus meningkat dengan berbagai konstruksi geopolitik ekonomi dunia, saya kira itu. Tetap bersama kami, usai jeda kami hadirkan informasi hujan deras yang mengguyur wilayah Tangerang Selatan sejak Senin siang mengakibatkan jalan di kawasan Rawalele, Kelurahan Jombang, Ciputat, Tangerang Selatan, Senin malam terendam banjir. Kompas Malam kembali, masih bersama saya Cindy Permadi. Saudara, hujan deras yang terjadi sejak Senin sore di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat mengakibatkan debit Sungai Ciliwung meningkat. Tinggi muka air Sungai Ciliwung di Bendung Katulampa mencapai 70 cm dan berstatus siaga 4. Hujan deras yang mengguyur Bogor dan sekitarnya pada Senin sore membuat debit air di Bendung Katulampa kembali mengalami kenaikan. Tinggi permukaan air yang awalnya dalam kondisi normal 20 cm naik menjadi 90 cm atau berada di level siaga 3. Namun pada Senin malam ketinggian air mulai turun menjadi 70 cm pada level siaga 4. Genangan air setinggi 40 hingga 50 cm melanda perumahan Mahkota Cimuning, Mustika Jaya, Kota Bekasi. Hujan deras berlangsung sejak pukul 18 waktu Indonesia Barat membuat air dengan cepat menggenangi kawasan ruko di Blok A dan B1. Buruknya drainase diduga menjadi penyebab banjir di perumahan ini ketika hujan tiba. Apalagi dengan intensitas tinggi hingga pukul 24.03 waktu Indonesia Barat, air berangsur surut karena hujan sudah reda.
Hujan deras yang mengguyur wilayah Tangerang Selatan sejak Senin siang mengakibatkan jalan di kawasan Rawalele, Kelurahan Jombang, Ciputat, Tangerang Selatan Senin malam terendam banjir. Kondisi jalan raya Sumatera terputus akibat terendam banjir setinggi 80 cm. Selain itu sejumlah kendaraan tidak sempat dievakuasi. Banjir juga merendam ratusan rumah. Petugas BPBD berjaga di lokasi guna membantu warga. Informasi terkini dari banjir di kawasan Ciputat akan disampaikan jurnalis Kompas TV Niko Anggriawan dan juru kamera Hanil Rivelino. Niko, selamat petang. Bagaimana kalau kondisi banjir di sana hari ini? Ya, selamat malam Cindy dan juga saudara. Kalau misalnya kita melihat situasi ini di kawasan Jalan Merpati Raya, Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, ini situasi banjirnya sudah berangsur surut, berbeda dengan sekitar 40 hingga 50 menit yang lalu. Kalau misalnya kita bisa lihat di belakang saya yang ditunjukkan oleh juru kamera Kompas TV Hanil Rivelino, yang mana genangan saat ini sudah surut sekitar 20 hingga 30 cm. Yang mana kalau misalnya tadi sekitar 1 jam yang lalu, ini banjir ini mencapai ketinggian 60 hingga 80 cm dan membuat jalan Merpati Raya atau akses dari Ciputat menuju Sudimara ini lumpuh total. Dan hingga saat ini kendaraan yang bisa saya tampilkan, ini kendaraan baik itu kendaraan roda 4 maupun kendaraan roda 2 ini sudah bisa melalui jalan Merpati Raya. Kalau misalnya tadi ini ada beberapa pengendara motor yang nekat menerobos dengan ketinggian banjir di angka 60 hingga 80 cm, tentunya membuat kendaraan roda 2 mereka ini sempat mati dan juga membuat kendaraan roda 4 ini tidak bisa melalui akses ini, Cindy dan juga saudara. Dan warga ini beramai-ramai atau bekerja sama untuk meminta pengendara, baik itu pengendara roda 4 maupun roda 2, ini memutar balik untuk meminta para pengendara ini mencari jalur alternatif lain yang bisa dilalui. Dan hingga saat ini hujan kembali turun dengan intensitas yang sedang, dan ini bisa kemungkinan membuat jalan Merpati Raya ini kembali tergenang banjir apabila kondisi hujan dengan intensitas sedang ini berlangsung dari 30 hingga 45 menit. Untuk sementara demikian Kindi. Kalau misalnya warga ini diimbau apabila genangan terjadi sudah tinggi sekitar 60 hingga 80 cm, tentunya warga lebih baik menghindari jalan Merpati Raya untuk mencari alternatif lain agar terhindar dari banjir. Cindy. Oke, kalau selain mencari alternatif jalan lain, apabila hujan masih terus mengguyur, apa antisipasi juga untuk daerah pemukiman di sana, Niko? Ya, tentunya kalau misalnya daerah pemukiman di sini yang bisa saya jelaskan kepada Anda, Cindy dan juga saudara, ini tidak terlalu terdampak banjir di sini ya. Namun kalau misalnya melihat dari beberapa sosial media seperti Instagram maupun TikTok ini, akibat hujan yang terjadi sejak pukul 3:30 sore tadi, ada beberapa titik di wilayah Tangerang Selatan ini terjadi banjir. Selain di Jalan Merpati Raya tempat saya melaporkan saat ini, tentunya ada di Jalan Arya Putra, lalu ada beberapa titik di Pamulang, dan tentunya titik-titik tersebut ini seharusnya bisa dihindari oleh para pengendara, baik itu pengendara roda 2 maupun pengendara roda 4 seperti itu, untuk nantinya mereka bisa mencari jalur alternatif lain. Dan terkait dengan permukiman, ini tentunya permukiman sekitar yang ada di kawasan titik-titik tersebut seperti di Jalan Arya Putra, ini tentunya mereka ini bisa terdampak, namun kita masih belum tahu apakah di permukiman tersebut ada tindakan lanjut dari para warga, apakah mereka mengungsi atau tidak, belum ada informasi ke kami. Namun kita harapkan tentunya banjir segera surut dan bisa akses di Tangerang Selatan ini bisa kembali dilalui oleh para pengendara, baik itu pengendara roda 2 maupun roda 4. Cindy. Dari pantauan Anda malam ini sudah terlihat ada petugas PPSU atau dari Dinas Sumber Daya Air, Niko? Ya,
dari tadi semenjak kami tiba di lokasi di Jalan Merpati Raya ini, semenjak warga ini beramai-ramai atau bekerja sama untuk melakukan meminta para pengendara mobil atau pengendara motor ini mutar balik, ini hingga saat ini belum ada tanda-tanda dari pihak dari Pemkot Tangerang Selatan untuk nantinya bisa mengurai arus lalu lintas ataupun mengalihkan arus lalu lintas. Namun hingga saat ini warga juga masih swadaya dari warga atau sukarelawan dari warga saja yang meminta para pengendara ini untuk bisa mencari jalur alternatif lain menuju tujuannya, Cindy. Terima kasih jurnalis Kompas TV Niko Anggriawan dan Hani Revelino atas laporan Anda. Tetap berhati-hati. Saudara, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Dwi Korita Karnawati menyebut potensi hujan lebat di kawasan Jawa bagian Barat dan Jabodetabek masih akan terjadi hingga 8 Juli. Sementara mulai tanggal 10 sampai 12 Juli mendatang, potensi hujan lebat akan bergeser ke wilayah Indonesia bagian tengah dan timur. Dwi Korita bilang hujan dengan intensitas tinggi di pertengahan tahun yang mestinya telah memasuki musim kemarau sebagai anomali. Kondisi ini sudah diprediksi BMKG sejak 3 bulan lalu. Potensi hujan lebat bahkan bisa ekstrim, khusus untuk wilayah Jawa Barat ini terutama ya, dan Jabodetabek masih diprediksi akan berlangsung hingga tanggal 8 Juli ini. Namun ada tren pada periode tanggal 10 hingga 12 Juli, potensi hujan signifikan atau hujan lebat bisa sampai ekstrim ini akan bergeser ke wilayah Indonesia bagian tengah dan timur, seiring dengan pergeseran gangguan atmosfer dan distribusi kelembapan tropis. Sehingga potensi hujan yang terjadi seperti hari ini kami lihat di radar itu Jawa Barat tuh penuh terisi awan-awan hujan memang. Makanya kami keluarkan peringatan dini terus sejak tadi siang, karena ini awannya semakin memenuhi wilayah. Jadi masih lebat, dikhawatirkan malam hari ini tuh masih berlangsung dan nanti akan jeda di siang ya, pagi siang ini insya Allah jeda, tapi nanti tumbuh lagi sampai tanggal 8 dan ada potensi masih berlanjut hingga menjelang tanggal 10. Ini adalah anomali dan itu sebetulnya prediksi sejak bulan 3 bulan yang lalu ya, sekitar 3 bulan yang lalu. Ini data kami mulai bulan Maret, bahkan mulai bulan Maret itu kami memprediksi bahwa musim kemarau ini sudah akan mengalami anomali. Antara lain anomalinya adalah mulainya itu terlambat. Harusnya Juni ini sudah kemarau, tapi sesuai hasil prediksi ini mulainya terlambat dan kemaraunya saat itu kami sampaikan di atas normal. Di atas normal itu curah hujan di musim kemarau memang di atas rata-rata hujan normal di musim kemarau. Kita beralih ke informasi lain, Gunung Lewotobi laki-laki di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur kembali erupsi dengan tinggi kolom abu mencapai 18 km. Akibatnya, 6 penerbangan dari dan menuju Flores Timur dan Sika terpaksa dibatalkan. Aku kaget ya. Imbas dari erupsi Gunung Lewotobi laki-laki, Bandara Franseda Maumere ditutup dan 6 penerbangan dari dan menuju Flores Timur dan Sika terpaksa dibatalkan. Penerbangan dibatalkan karena abu vulkanik menutup ruang udara menuju Bandara Larantuka dan Bandara Maumere. Dengan kondisi ini, sejumlah penumpang di Bandara El Tari Kupang terpaksa kembali ke rumah dan penginapan masing-masing. Bandara El Tari sendiri masih berlangsung normal, namun terdapat 6 rute penerbangan yang mengalami pembatalan penerbangan, antara lain dengan maskapai Wings Air tujuan Maumere dan Larantuka, kemudian 6R tujuan Maumere mengalami pembatalan penerbangan. Gunung Lewotobi laki-laki di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur kembali erupsi. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi mencatat
Tinggi kolom abu vulkanik mencapai 18 km dari puncak kawah yang menyebar ke arah barat. Sejumlah desa di sekitar lereng gunung diguyur hujan pasir dan kerikil. Sejumlah wilayah di Sika juga diguyur hujan pasir dan kerikil. Warga diminta tidak beraktivitas dalam radius 7 km karena takut ada potensi erupsi susulan. Informasi berikutnya, 2 dari 3 jenazah yang ditemukan di Selat Bali 2 hari terakhir sudah teridentifikasi. Identitasnya sebagai penumpang KMP Tunu Pratama Jaya, sedangkan 1 sisanya masih dalam proses identifikasi. Jenazah pertama ditemukan saat KRI Vanildo melakukan observasi objek diduga KMP Tunu di bawah laut. Korban kemudian dievakuasi oleh KRI Tongkol. Jenazah berhasil diidentifikasi bernama Kadek Oka, usia 51 tahun. Tim juga menemukan dan mengidentifikasi 1 jenazah lain atas nama Daniar Nadif Inzaki, 21 tahun, asal Banyuwangi. Kemudian dari tim DVI Polri sudah mengeluarkan rilis dari korban ketiga 7 tersebut yang dinyatakan meninggal dengan ciri-ciri laki-laki, ya, umur kurang lebih 51 tahun, yang teridentifikasi nama Ikadek Oke. Jenazah kedua teridentifikasi oleh DVI Polri dengan nama Daniar Nadif Inzagi. Proses pencarian korban KMP Tunu Pratama Jaya di hari ke-6 masih terus dilakukan petugas SAR gabungan. Dalam penyisiran di perairan selatan Jembrana, tim SAR belum menemukan korban. Petugas hanya menemukan 12 jaket penyelamat dan pelampung serta sebelah penutup life raft atau kapsul penyelamat bertuliskan KMP Tunu Pratama Jaya. Barang-barang milik KMP Tunu Pratama Jaya yang ditemukan petugas kemudian diserahkan ke posko utama di Pelabuhan Gilimanuk, Bali sebelum nantinya akan dibawa dan diserahkan di posko induk di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi. Kita beralih ke informasi lain, Saudara. Ambulans pengantar jenazah mengalami kecelakaan beruntun di Parepare, Sulawesi Selatan dan membuat sejumlah warga panik. Kecelakaan bermula saat 1 minibus ingin memberi jalan pada ambulans di perempatan Jalan Andi Mapatola dan Jalan Andi Makassau. Begitu minibus bergerak maju, ada mobil lain yang memotong jalan. Akhirnya tabrakan tak terhindarkan. Polisi langsung melakukan olah TKP. Sementara pengendara yang terlibat kecelakaan sepakat untuk berdamai. Saudara, jangan lupa cukupi kebutuhan air mineral Anda setiap hari dan rasakan kesejukannya. Dan informasi tadi menutup Kompas Malam hari ini. Saya Cindy Permadi, terima kasih, sampai jumpa.